Selamat malam, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali untuk belajar firman Tuhan. Khususnya kita akan membahas kitab Mazmur. Dan malam ini kita akan lanjutkan pasal berikutnya, yaitu pasal 91. Mazmur pasal 91. Kita berharap supaya kita bisa mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Kita bisa belajar banyak hal tentang Tuhan. Dan hal itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita berdoa supaya kita terus mengikuti pembelajaran firman Tuhan. Jadi kita akan membahas Mazmur pasal 91. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Dalam Lindungan Allah. Dalam Lindungan Allah. Sebelum kita membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya, Allah yang hidup dan maha kuasa. Kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa Surgawi, kami juga sangat bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Sehingga pada malam hari ini kami bisa kembali untuk belajar firman-Mu. Melanjutkan pelajaran kami dari kitab Mazmur. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti setiap pendengar, mereka bisa memahami dengan baik firman Tuhan dan mereka bisa juga menerima dan melakukannya dengan hati yang penuh sukacita daripada Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, pimpin pelayanan ini mulai dari awal sampai selesai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 91. Mazmur ini biasanya orang beberapa kali atau begitu banyak sekali mengutip ya isinya. Kenapa? Karena Mazmur ini memberikan suatu perlindungan kepada kita. Apalagi di masa wabah virus corona ini, saya ada lihat berapa banyak orang posting dari Mazmur 91 ini. Ya, sebagai kekuatan, sebagai suatu jaminan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan kena dari masalah wabah virus corona ini, atau tidak usah takut masalah wabah virus corona ini, karena Tuhan akan melindungi kita. Jadi banyak orang yang mengutip Mazmur pasal 91 ini. Nah, kalau secara umum kita melihat ini sepertinya bahwa tidak masalah. Ya, karena orang mengutip sebagai kekuatan meneguhkan iman kita. Nah, tetapi banyak orang hanya mengutip ayat-ayat tertentu yang hanya mengajarkan kita tidak usah takut, karena kita akan dilindungi, kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, tetapi kalau kita melihat isi dari Mazmur pasal 91 ini, sebenarnya perlindungan atau pemeliharaan daripada Tuhan itu hanyalah suatu upah atau imbalan yang dimana secara otomatis kita sebenarnya akan dapatkan jikalau kita melakukan poin yang utamanya. Ada hal utama yang harus kita lakukan dari Mazmur pasal 91 ini. Supaya kita bisa dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka ada hal yang lebih penting, yang utamanya yang harus kita lakukan. Nah, makanya saya bilang banyak orang mengutip dari Mazmur pasal 91 ini. Kelihatannya tidak masalah. Tetapi poinnya di sini, bukan di situ. Ya. Pemeliharaan Tuhan, Tuhan sudah janji bahwa Dia akan melindungi kita. Ya. Tetapi ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Dia mau melindungi kita, asalkan kita melakukan tanggung jawab kita ini. Makanya jangan hanya sekilas melihat ayat firman Tuhan, lalu hal-hal yang baik saja yang menguntungkan kita kutip, lalu kita posting. Kita harus juga melihat apakah itu poin utamanya. Ya. Makanya banyak orang hanya mengandalkan hal ini, tapi kalau kita melihat hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cara dia melakukan atau menjalankan kehidupannya sehari-hari,
itu tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan sesuai dengan janjinya di Mazmur pasal 91 ini akan memberikannya kepada kita? Bagaimana mungkin? Nah, mari kita lihat dengan jelas seluruh dari ayat-ayat di Mazmur pasal 91 ini, supaya kita tidak salah paham. Ya. Jangan hanya kita mau tahu, mau lihat hal-hal yang menguntungkan kita. Oh, Tuhan sudah mengatakan Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ya, segala mara bahaya, segala masalah penyakit sampar tidak akan kena kita karena ada Tuhan, ada Maha Kuasa, ada Allah kita. Nah, tetapi poin utamanya mereka tidak sampaikan. Kita tidak tahu. Nah, mari kita lihat supaya kita tidak salah paham dan supaya kita lakukan yang utamanya, maka otomatis pemeliharaan Tuhan akan datang. Ya, itu pun kalau Dia berkehendak. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu juga, walaupun kita sebenarnya ya dalam segi hal pengoreksian diri kita tidak ada melakukan suatu salah, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ya karena tujuan tertentu. Ya masih ingat kisah tentang Yakobus dan Petrus? Ya, di kisah para rasul. Yakobus dan Petrus adalah sama-sama rasul Tuhan, murid Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka dua-duanya di penjara, Yakobus diizinkan Tuhan mati. Ya, dia dihukum mati oleh Herodes. Apakah Yakobus tidak punya iman yang kuat? Dia punya iman yang kuat, tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi dengan tujuan tertentu. Ya, karena ini kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan yang lain. Ya. Tetapi Petrus sebaliknya, Tuhan bebaskan. Karena juga Tuhan ada maksud yang lain. Nah, jadi maksud saya adalah jangan kita hanya fokus dan kita meyakinkan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kita sesuatu terjadi masalah. Ya, Tuhan akan melepaskan kita dari semua penyakit sampar. Tetapi kalau hidup kita tidak beres, ya bagaimana mungkin Tuhan akan menolong kita? Bagaimana mungkin Tuhan akan memelihara kita? Kalaupun kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi ada kasus tertentu di mana Tuhan izinkan itu terjadi, ya dengan tujuan tertentu. Nah, jadi mari kita melihat apa poin utamanya, ya supaya kita mendapatkan banyak berkat dari Mazmur 91 ini. Ya, kita semua menginginkan berkat. Banyak orang yang begitu mempopulerkan tentang berkat. Kenapa? Karena enak sekali didengar, ya. Dan itulah keinginan kita supaya kita diberkati. Nah, tetapi sebenarnya itu bukan poinnya, ya. Poinnya, ya, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Mari kita lihat apa tanggung jawab kita ini kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat yang pertama dari Mazmur pasal 91 ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ini adalah tanggung jawab kita pertama atau tindakan pertama kita yang harus kita lakukan supaya kita nanti dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Jangan salah paham. Ya, kalau kita tidak melakukan hal ini, Tuhan tidak mungkin melindungi kita. Kita tidak mungkin mendapatkan semua janji-janji Tuhan di Mazmur pasal 91 ini. Makanya saya mau mengatakan jangan asal posting saja tapi tidak memberitahu poin utamanya. Poin utamanya pertama di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maksudnya adalah orang yang selalu datang berlindung kepada Tuhan. Orang yang selalu datang bersandar kepada Tuhan. Orang yang selalu datang mengandalkan Tuhan. Mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Orang yang selalu hanya percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan satu-satunya. Jadi dalam hal apapun, kondisi apapun, masalah apapun, ya, bahaya apapun yang menyerangnya, dia selalu datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Dan inilah hidupnya. Dikatakan di sini, ya,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini bukanlah orang yang tiba-tiba baru datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Nah, kebanyakan orang baru mengucapkan ayat firman Tuhan ini ketika dia ada masalah. Ketika dia terjepit. Tapi ketika dalam keadaan baik-baik saja, dia tidak pernah ingat Tuhan. Ya. Meskipun dia diperingatin, dia tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, barulah dia mau ucapkan ayat ini. Barulah dia datang kepada Tuhan. Nah, orang yang di dalam firman Tuhan ini, yang dimaksud dari ayat ini, bukanlah seperti demikian. Tetapi, yang dimaksudnya adalah orang yang selalu, sepanjang hidupnya, apakah dia dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan susah, sepanjang hidupnya, dia selalu datang berlindung kepada Tuhan. Ya. Di bawah naungan Tuhan, tinggal di bawah naungan Tuhan. Dan dia selalu mengatakan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengandalkan manusia, dia tidak pernah mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Bagi dia Tuhanlah, kubu pertahananku. Makanya dia mau selalu andalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling depan. Sepanjang hidupnya, bukan tiba-tiba juga. Bukan dulu kita selalu melakukan dosa, kita ditegur, tidak mau dengar. Lalu ketika kita merasakan akibat dari dosa tersebut, barulah kita datang kepada Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan, kan Engkau sudah berjanji, bahwa Engkau akan memelihara, Engkau akan melindungi. Aku sudah datang, Tuhan. Nah, ini Tuhan tolong saya. Tidak. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan karena kita dalam kondisi terjepit, karena kita dalam kondisi terdesak, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tapi kalau kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan komitmen, saya mau jadikan Tuhan tempat naungan saya, tempat perlindungan saya, kubu pertahanan saya. Hanya Dialah yang kupercaya sebagai pertolongan satu-satunya. Komitmen, sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menolong kita. Nah, dari mana bukti bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita? Apa buktinya? Buktinya adalah kita mau selalu datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau selalu datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita ini benar-benar kita percaya Tuhan sebagai kubu pertahanan kita, dan kita mau tinggal di dalam Dia, kita mau andalkan Dia, kita mau berlindung di dalam Tuhan. Dilihat dari kehidupan kita, apakah kita mau datang selalu mencari Dia dalam beribadah, dalam melakukan kehendak-Nya, dalam berdoa. Nah, jadi itu yang pertama. Kita bisa mendapatkan berkat ini semua asalkan kita melakukan tanggung jawab yang pertama ini. Kita mau tinggal di dalam Dia, kita mau bernaung di dalam Dia, kita mau mengandalkan, bersandar selalu kepada Tuhan. Kalau kita tidak berbicara tentang taat, jangan pernah berbicara tentang berkat. Kalau kita tidak bisa taat kepada Tuhan, maka jangan pernah harapkan namanya berkat. Tanggung jawab diri kita dulu yang pertama di hadapan Tuhan. Marilah kita belajar. Sebenarnya berkat itu sebenarnya otomatis, saudara-saudari. Berkat itu otomatis, pemeliharaan Tuhan itu otomatis. Asalkan kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi poin pertama adalah tinggal bernaung di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pertolongan kita satu-satunya. Itulah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan hal itu, yang pertama ini, maka apa yang kita dapatkan sesuai dengan janjinya. Sekali lagi,
janji ini bukan berarti bahwa benar-benar ya sesuai dengan keinginan kita akan terjadi semuanya. Tidak. Maksud saya adalah bukan berarti Tuhan tidak sanggup ya melakukan semuanya ini. Ya, tapi ada kalanya Tuhan bermaksud dengan yang lain. Ya, bermaksud lain, dia mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita. Makanya ya, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Memang dia sudah berjanji. Ya, kalau Tuhan berkehendak, bukan berarti dia tidak akan penuhi. Dia akan penuhi, dia akan tepati kalau dia berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ya, sekali lagi jangan bilang, oh saya sekarang sudah apa, tetapi kenapa saya masih menghadapi masalah, kenapa saya bisa menghadapi suatu penyakit. Ya, katanya saya kalau kamu taat, kamu sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, tapi buktinya saya sakit sekarang. Tidak, ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu. Ya, makanya sesuai dengan kehendaknya. Tapi ini adalah ya kekuatan bagi kita. Poin utamanya adalah kalau kita taat, dia akan pelihara kita. Kecuali kalau dia ada maksud yang lain ya. Nah, kita lihat apa janji Tuhan dari Mazmur pasal 91 ini yang sering dikutip oleh banyak orang, tetapi tidak mengajarkan poin utamanya. Nah, dikatakan di sini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busung. Nah, kalau kita selalu berlindung kepada Tuhan, kalau Tuhan yang melindungi kita, maka tentunya bahaya apapun tidak akan bisa ya membinasakan kita. Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya, sekalipun itu penangkap burung, ya jerat penangkap burung. Ya, sekalipun itu sampar. Ya, sekalipun itu celaka atau malapetaka, itu tidak akan bisa mengenai kita. Karena Tuhan yang memelihara kita. Dikatakan dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bagaikan induk ayam, kalau dia melindungi anaknya di bawah sayapnya, itu tujuannya ya untuk menjaga anaknya dari suatu mara bahaya. Dan supaya anak-anaknya bisa tenang, ya tidak usah takut. Makanya dia lindungi. Nah, demikian juga Tuhan dia akan lindungi kita. Ya, dikatakan di sini dia akan menjadi perisai dan pagar tembok yang akan membentengi kita, yang akan membatasi kita dari segala mara bahaya. Lalu dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tak usah takut terhadap bahaya di malam hari, ya. Bahkan terhadap panah yang terbang di waktu siang, tak usah takut. Ya, kenapa? Sekali lagi poinnya karena Tuhan melindungi kita. Ya, kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita, maka tidak ada yang bisa menembus. Ya, tak ada yang bisa merebut kita ataupun membinasakan kita. Dikatakan di sini, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, meskipun penyakit sampar ataupun bahaya membinasakan 1.000 orang di sisi kita, di sekeliling kita, 10.000 ya di sekeliling kita, tetapi kita akan tetap hidup, terjaga, ya meskipun yang lainnya sudah rebah, binasa, tetapi kita tetap akan terjaga. Kenapa? Tuhan yang melindunginya. Kita tidak akan tertimpa bahaya tersebut. Lalu dikatakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bahkan ketika musuh menyerang kita, dikatakan di sini tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhanlah pelindung kita. Tuhan yang berperang. Ya, berapa kali peristiwa di mana Tuhan berperang bagi orang Israel, mereka tidak usah berperang sebenarnya. Ya. Mereka hanya disuruh pergi ke tempat ini, tetapi sebenarnya mereka bukan berperang, ya, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka hanya menonton, setelah itu pergi menjarah. Ya, Tuhan yang berperang bagi mereka. Lalu dikatakan di sini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, lihat, dikatakan kita akan mendapatkan semua ini, ya, pemeliharaan perlindungan Tuhan ini, asalkan kita datang berlindung kepada Tuhan, datang berteduh di dalam Tuhan. Itu kuncinya.
Di ayat yang pertama tadi, di ayat yang kedua sudah diberitahu. Ya, sekarang di ayat yang ke-9 dikasih tahu lagi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat, ya, tempat perteduhanmu. Kita memutuskan untuk berteduh, untuk berlindung di hadapan Tuhan. Masalah keselamatan memang ya bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Ya, itu satu-satunya yang dimana kita tidak perlu melakukan apa-apa. Itu bukan karena usaha kita, ya, bukan karena usaha kita. Tapi semuanya murni karena anugerah Tuhan. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tergantung ya usaha kita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Kalau kita tidak datang berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita? Ya. Jadi kita harus aktif. Datang berlindung kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan menjadi orang yang ketika dalam keadaan terdesak, terjepit, barulah datang kepada Tuhan. Tapi nanti ketika keadaan baik-baik, sudah. Lupakan Tuhan. Tidak. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh dengan tulus, sadar, dan dia berkomitmen untuk tinggal, bernaung, berlindung di dalam Tuhan. Mencari Tuhan, beribadah, melakukan kehendaknya, berdoa. Nah, itu adalah bukti semua bahwa kita ini mengandalkan Tuhan, datang berlindung kepada Tuhan, mencari Tuhan. Nah, dikatakan di sini, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuhan akan menjaga kita, ya. Bahkan rumah kita Tuhan juga jaga sehingga tidak ada suatu bahaya pun yang mendekatinya. Sebab karena ada malaikat-malaikatnya yang disuruhnya, dikatakan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, Tuhan punya pasukan, itu malaikat, punya pelayannya, pelayan-pelayan Tuhan, yaitu para malaikat, dan Tuhan utus untuk menjaga kita. Bahkan dikatakan di sini mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Tuhan perintahkan para malaikat untuk menahan kaki kita supaya kaki kita jangan sampai jatuh, membentur batu dan akhirnya kita dapat suatu kecelakaan. Ya, Tuhan akan memelihara kita. Ya, Tuhan akan menyuruh para malaikatnya untuk memelihara kita. Lalu dikatakan di sini, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Maksudnya apa? Maksudnya bahaya yang begitu kita takuti pun selama ini tidak akan bisa mencelakai kita. Justru kita akan menang, kita akan berkuasa kepada mereka. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, poin yang kedua, sebagai tanggung jawab kita, yaitu hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi, kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh mau tinggal, berlindung, bernaung, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu poin pertama. Kedua, dikatakan hati kita. Ya. Artinya segala keinginan kita. Ya. Segala kemauan kita. Hanya Tuhan. Makanya dikatakan hatiku melekat kepadaku, kepada Tuhan. Ya. Hati kita hanya untuk Tuhan. Kita pun hanya menginginkan, merindukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Melekat, ya, tidak bisa dipisahkan. Apakah kita memiliki hati seperti demikian? Atau kita merasa tanpa Tuhan saya bisa berjalan selama satu hari itu. Saya bisa menjalani hidup saya. Ya, kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Kita hanya fokus terhadap sesuatu yang kita inginkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita fokus itu saja. Kita tidak pernah mencampurkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu mengandalkan diri kita. Tidak pernah ingat kepada Tuhan. Apapun kegiatan, apapun pekerjaan, apapun tugas, mungkin kita mau menjalankannya,
tanpa mencampurkan nama Tuhan, tanpa meminta pertolongan daripada Tuhan, tanpa memohon pimpinan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan hati kita melekat kepada Tuhan? Kalau dibilang melekat, artinya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya kita pun rajin beribadah, karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ketika saatnya beribadah, kita tidak akan pernah merasa, waduh, ini sesuatu yang menghabiskan waktu. Ini sesuatu yang membosankan. Tidak akan mungkin. Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan sangat rindu datang beribadah kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan mau berdoa selalu. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita bahkan mau melayani Tuhan. Itulah namanya melekat ya kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Nah, ini adalah poin yang kedua. Ya. Kita bisa mendapatkan semua berkat Tuhan di Mazmur pasal 91 ini. Semua pemeliharaan Tuhan ini, asalkan kita memiliki hidup yang seperti dikatakan firman Tuhan ini. Yang pertama tadi, ya, kita mau selalu berkomitmen dengan sungguh-sungguh berlindung di dalam Tuhan. Menjadikan dia kubu pertahanan kita. Kepercayaan kita satu-satunya. Selalu bersandar kepada dia. Selalu mencari dia. Selalu mengandalkan dia. Yang kedua, kita memiliki hati yang melekat. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Tidak bisa berpisah dengan Tuhan. Dalam arti, kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Apakah kita punya hidup seperti demikian? Apakah kita punya hati seperti demikian? Itu dilihat semua dari cara hidup kita. Kalau kita malas ke gereja, bagaimana dikatakan ya hati kita melekat kepada Tuhan? Kalau kita malas berdoa, bagaimana kita dikatakan hati kita melekat kepada Tuhan? Kalau kita mau melakukan firman Tuhan saja, ya berat sekali. Sering melanggar. Bagaimana kita dikatakan hati kita melekat kepada Tuhan? Jadi mari kita belajar, ya kita belajar sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang percaya, supaya kita mendapatkan pemeliharaan, ya, anugerah Tuhan selama di dunia ini. Maka kita harus memiliki hidup yang seperti dikatakan firman Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan, ya, kalau aku akan, dikatakan kalau kita, hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan, ya. Tapi kalau tidak, ya, maka tidak mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Dikatakan sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, melepaskannya dari segala mara bahaya. Ya, membebaskannya dari segala permasalahan, menolong dia, bahkan menghibur, menguatkan dia. Katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang membentengi artinya dia akan memagari kita. Dia akan membatasi kita dengan tembok yang begitu kuat, yaitu dengan kemahakuasaannya, ya, dengan perlindungannya, dengan tangan yang kuat. Sehingga tidak ada satupun musuh atau kuasa manapun yang bisa merebut kita ataupun mencilakai ataupun membinasakan kita. Tidak ada. Karena Tuhanlah yang menjadi benteng hidup kita. Dikatakan di sini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, ini dengar baik-baik. Ya. Kalau kita tidak pernah mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan harap Tuhan akan menolong kita. Ya. Kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak menjadikan dia sebagai tempat perlindungan kita, jangan harap Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu, dikatakan, bila ia berseru kepadaku, ketika kita ada permasalahan, karena dalam dunia ini, ya, banyak sekali bahaya kita hadapi, banyak sekali masalah kita hadapi. Nah, ketika kita menghadapi semuanya itu, tentunya kita butuh Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, dikatakan dia akan mendengarkan kita. Kenapa? Karena kita selalu mencari dia. Hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, sungguh luar biasa. Ya, ini berkat semua dari Tuhan. Tetapi ingat, jangan salah fokus. Kebanyakan orang, saya ulang-ulangi, ya, kebanyakan orang hanya mencopot-copot bagian yang menyenangkan telinga orang ini saja, berkat-berkat ini saja, lalu posting. Oh, Tuhan akan ya menyertai kita, meluputkannya, penyakit sampar tidak akan mengenai kita, ya kan ada Tuhan. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Memang itu janji Tuhan, tapi ingat, hidup kita beres tak di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenan tak kepada Tuhan. Jangan hanya kita mengutip, mengucapkan hal itu saja, tapi hidup kita hidup dalam dosa. Bagaimana Tuhan akan ya menepati janjinya kepada kita? Ya. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Makanya saya mau katakan, ketika kita melihat ayat firman Tuhan, kita harus lihat poin utamanya, apa yang dia sampaikan. Jadi sangat jelas sekarang kalau kita melihat Mazmur pasal 91, poin utamanya bukan di janji-janji Tuhan itu. Poin utamanya asalkan kita mau berlindung kepada Tuhan, menjadikan dia kubu pertahanan kita. Dengan sungguh-sungguh ya, bukan dalam keadaan terjepit baru kita datang kepada Tuhan. Lalu dalam keadaan baik-baik kita meninggalkan Tuhan. Tidak. Lalu kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ya, selalu mencari dia, mau dekat kepada dia, tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang selalu dilindungi, dijaga, ya, dipelihara, bahkan Tuhan mendengarkan doanya. Ya. Tapi saya mau mengatakan, ya, semuanya ini pun janji-janji Tuhan ini sesuai dengan kehendaknya. Ya, saya sudah kasih tadi contoh, ada kalanya juga Tuhan, ya kalau kita sudah hidup benar-benar dekat kepada Tuhan, tapi ada kalanya ya Tuhan izinkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ya, ambil contoh seperti Ayub. Ayub dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi masalah dalam hidupnya. Yakobus adalah rasul Tuhan. Ya, kita tidak usah ragukan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan izinkan ya dia sampai mati. Ya, jadi maksud saya adalah ada kalanya juga nanti ya Tuhan izinkan sesuatu untuk kemuliaan namanya dengan maksud tertentu. Tetapi secara umum ya tanggung jawab kita dulu yang kita harus perhatikan. Yaitu hidup berlindung kepada Tuhan. Hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Ya, jadi saya harap Mazmur pasal 91 ini jangan salah paham. Mari kita lihat poin utamanya dan kita benar-benar melakukannya. Ya, maka segala janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, ya kalau Tuhan berkehendak dia akan berikan dan secara umum dengan belas kasihannya dia akan memberikannya. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, bisa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dan kita juga semakin mengasihi Tuhan. Ingat, semakin mengasihi Tuhan. Ya, sampai kita bertemu dengan dia muka dengan muka penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.